Sambutan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur sekaligus membuka dengan resmi acara penilaian kinerja pemerintah Kabupaten Kota dalam pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati perwakilan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Pemdagri, ada kok? Mudah-mudahan beliau mengikuti secara baik. Kepala BKKBN perwakilan Provinsi NTT ada? Ya? Mewakili? Baik, terima kasih. Pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi NTT, Bapak Mama sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama-tama untuk berkata intinya selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas kesehatan, kekuatan, ya, atas nafas kehidupan, atas pekerjaan yang kita miliki, dan ada lebih kurang 200.000 orang kena PHK di seluruh dunia, mungkin puluhan juta di Amerika, ratusan ribu di PHK sama presiden, dan masih banyak yang masih belum mendapatkan pekerjaan. Jadi kita yang ada pekerjaan ini harus kita syukuri, ya. Berterima kasih kepada Tuhan kita masih punya pekerjaan untuk bisa hidup, bisa membiayai istri, anak, ya, sekolah dan sebagainya. Ya, kadang-kadang kita tidak terpikirkan, ya. Tapi cobalah renungkan. Tuhan, saya masih terima kasih, saya masih punya pekerjaan. Banyak orang yang setengah mati tidak punya pekerjaan. Karena itu apa? Budi lakukan pekerjaan kita dengan maksimal, dengan baik, sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan. Kemudian kita semua di sini mengikuti kegiatan penilaian kinerja aksi konvergensi penurunan stunting di Provinsi NTT. Nah, saya mau tanya dulu nih, dari dia punya judul kinerja aksi konvergensi penurunan stunting. Anda tahu konvergensi? Konvergensi ini hampir sama dengan sinergitas. Sinergi artinya kumpulan berbagai elemen, kumpulan berbagai komponen menjadi satu, ya, untuk bekerja bersama-sama. Itu artinya konvergensi. Bapak-Ibu sekalian, stunting telah menjadi perhatian serius pemerintah, terutama dalam satu dekade terakhir, apalagi di NTT. Angka stunting di NTT ini, kalau tidak salah, nomor 2 di Indonesia paling tinggi. Ya, nomor 1 lah sekarang. Nomor 1. Berbagai program, upaya dan langkah-langkah strategis terus digulirkan untuk menurunkan angka stunting yang masih sangat tinggi. Besarnya perhatian terhadap persoalan stunting ini tak lepas dari tekad untuk mewujudkan generasi emas Indonesia tahun 2045. Stunting menjadi penghalang bagi terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai daya saing tinggi. Karena stunting adalah masalah serius yang tidak hanya menghambat pertumbuhan fisik, tapi juga potensi kecerdasan dan daya tahan tubuh yang
sangat menentukan untuk masa depan. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia tahun 2024, prevalensi stunting nasional 19,8%, atau setara 2 dari 10 anak balita mengalami stunting atau pengkes. Angka ini menurun menjadi 1,7% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 21,5%. Sementara dalam konteks NTT, ya, berdasarkan data SSGI tadi, stunting masih sangat tinggi dan jauh di atas rata-rata nasional, yaitu sebesar 37%. Artinya 4 dari 10 anak balita mengalami stunting. 4 dari 10 anak balita. Bayangkan saja. Bayangkan 4 dari 10 anak balita. Pemerintah pusat telah menetapkan target penurunan stunting pada tahun 2025 sebesar 18,8% dan 14,2% pada akhir periode RPJMN 2029. Sementara untuk ditetapkan target sebesar 33,31% pada tahun 2025 ya, untuk NTT. Target yang diberikan oleh pemerintah pusat ini tentu harus kita jawab dengan kerja keras, kerja kolaborasi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, itulah makanya dikasih judul konvergensi. Berbagai tindakan intervensi yang kita lakukan untuk menekan angka stunting terarah pada 6 kelompok sasaran. Yang pertama, ibu hamil, ibu nifas, dan ibu menyusui. Anak usia 0 sampai 23 bulan, anak usia 24 sampai 59 bulan, remaja putri, calon pengantin, rumah tangga dan masyarakat. Kelompok sasaran tersebut menjadi wajib dan prioritas dalam pemberian intervensi. Bapak Ibu sekalian, dalam upaya penanganan stunting kita telah berkomitmen untuk menjadikan Posyandu sebagai pos komando utama dalam menangani masalah gizi dan pemberantasan stunting. Dengan penguatan peran ini diharapkan Posyandu mampu menjadi garda terdepan dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Hal ini juga menjadi salah satu dari 6 Quick Wins ya, untuk program generasi cepat. Untuk mendorong peran optimal Posyandu, kami terus mendorong peningkatan kapasitas dari kader Posyandu dan tenaga kesehatan. Sampai dengan saat ini ada 1.790 kader yang telah mengikuti pelatihan yang dibiayai APBD provinsi dan lulus dengan 25 kompetensi dasar dan berhak mendapatkan sertifikat kader Posyandu dan kategori tertinggi dari target 2.200 kader yang dilatih pada 100 hari kerja. Selain itu, melalui kolaborasi dengan Yayasan 1000 Hari, terdapat 2.564 kader yang telah dilatih dan lulus dengan 17 kompetensi dasar dengan target 12.000 kader yang akan dilatih dalam setahun. Keberadaan kader dan kompetensi dasar merupakan suatu keharusan yang mesti segera dilakukan untuk memperkuat kelembagaan Posyandu dalam rangka melakukan deteksi dini risiko stunting, edukasi gizi, dan kampanye ibu sehat.
sebagai orang yang sehari-harinya berada bersama-sama masyarakat, peranan kader posyandu sangat strategis dalam penanganan stunting, karena mereka lah yang mengetahui secara real kondisi lingkungan fisik maupun lingkungan sosio-kultural masyarakat. Jadi yang kader ini ada di sini. Ini semua kader, bukan? Ya, Pengelola kabupaten yang nanti akan membimbing, menuntun, mengarahkan para kader ya. Jadi rekan-rekan punya tugas yang mulia, tapi juga tugas yang berat, atau tugas yang berat tapi mulia. Hari ini kita akan melakukan penilaian kinerja aksi konvergensi penurunan stunting di Provinsi NTT. Kegiatan ini sebagai bentuk evaluasi seberapa besar keberhasilan kita dalam upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi NTT. Evaluasi ini akan menjadi bahan perbaikan dalam pelaksanaan aksi konvergensi pada tahun mendatang, khususnya strategi, pelayanan, dan intervensi gizi spesifik dan sensitif, serta berbagai inovasi baru dalam upaya penanganan stunting di Provinsi NTT. Kegiatan ini diharapkan juga dapat meningkatkan penguatan kolaborasi lintas sektor dengan keterlibatan aktif dari berbagai bidang, baik itu bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan berbagai bidang terkait lainnya dalam menurunkan stunting secara terintegrasi. Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan tinggi kepada pemerintah Kabupaten Kota yang telah berusaha keras dan menunjukkan komitmen dalam upaya penurunan stunting di Kabupaten Kota masing-masing. Penghargaan yang sama juga bagi seluruh elemen yang turut mengambil bagian dalam upaya penurunan stunting, termasuk lembaga mitra pembangunan. Praktik baik dalam kerjaan kolaborasi ini harus terus kita kreasikan untuk menyelesaikan berbagai persoalan serius di provinsi ini demi mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing tinggi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dengan mohon rahmat Tuhan yang Maha Kuasa serta izin kita semua yang hadir pada hari ini, maka kegiatan penilaian kinerja aksi konvergensi penurunan stunting di Provinsi NTT ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa merestui segala niat dan upaya kita guna mewujudkan Nusa Tenggara Timur yang maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Bersama menangani stunting. Ayo NTT, ayo NTT, ayo NTT. Terima kasih. Memang kita harus kerja bersatu, kita harus kerja terpadu, kita harus berkolaborasi bersama untuk menangani stunting ini. Tidak bisa hanya pemerintah saja. Ya, di situ ada pemerintah, di situ ada tokoh-tokoh agama atau dari pihak agama, dari pihak dunia pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, ya. Kemudian tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, instansi-instansi terkait lainnya. Ini harus sama-sama bekerja dan bekerja sama-sama untuk menangani stunting ini. Stunting ini kalau kita tidak
berhasil turunkan secara signifikan, maka kita akan menjadi bangsa yang terbelakang. Kita akan menjadi daerah yang terbelakang. NTT ini terkenal daerah yang terbelakang. Nah, untuk bisa mengangkat daerah, untuk bisa mendukung pemerintah pusat, stunting merupakan pekerjaan pokok kita, salah satu pekerjaan pokok yang harus kita laksanakan. Berbagai kesempatan saya bilang, stunting ini mulai dari tanggung jawab orang tua. Nah, bagaimana orang tua bisa tahu kalau dia mempunyai tanggung jawab untuk mengatasi stunting? Ia melalui edukasi, melalui sosialisasi, melalui bimbingan dan penyuluhan, menyadarkan mereka untuk perhatikan keluarga, untuk istri hamil, berhenti itu mama siri, berhenti itu rokok, berhenti itu miras, beli telur, beli ikan, ya kan, beli susu, kasih makan istri dulu. Begitu anak lahir juga mulai kasih makan makanan bergizi. Nah, kalau kita mau jujur aja, kita lihat, kita punya orang-orang di kampung 99% mama siri. Betul betul. Sirih Pinang itu kita impor dari luar daerah, dari Sumut, dari Jambi. Coba ya, rokok di Papawara, miras, barang hal-hal yang tidak berguna. Ya oke, mungkin kita tidak bisa hilangkan 100%, tapi kita himbau supaya mereka mengurangi, kasih mereka kesadaran. Ya, Bapak mana pintar kusuri, Bapak mana sehat kusuri, Bapak mana nanti berhasil jadi orang hebat kusuri. Kalau mau, ini anak harus sehat, ini anak harus pintar, supaya bisa jadi sehat dan pintar. Kasih dia makan yang baik, bergizi, supaya bisa kasih makan bergizi. Kotong rokok ini beli detik itu sana, beli susu. Kalau sehari bisa rokok 1 bungkus, mulai sekarang 1 batang saja. Ya kan? Berhenti mama siri, bukan cuma tidak berguna, tapi bikin kotor itu rumah. Sumber muda sana sini, aduh. Nah, salah satu penyebab stunting itu adalah lingkungan yang kotor. Di rumah, ya istri hamil, lingkungan kotor, tiap hari hirup udara kotor, ya berpengaruh terhadap tanah, betul? Ibu dokter atau yang bagian kesehatan berpengaruh terhadap pertumbuhan tanah. Anak begitu lahir, tiap hari hirup udara kotor, tiap hari dia punya paru-paru rusak. Baru beberapa tahun sudah sakit, keluar doi lebih banyak lagi. Nah, hal-hal begini yang perlu kita juga sadarkan. Jadi jangan cuma sekedar kasih makan di posyandu. Kalau pola hidupnya, mindsetnya itu tidak kita rubah, ini yang paling penting supaya anak-anak kita itu tumbuh dengan sehat, tumbuh dengan cerdas, dan itu tanggung jawab kita menyiapkan generasi yang sehat, menyiapkan generasi yang
Nah, ini tugas kita semua ya. Saya ucapkan terima kasih ya pada seluruhnya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Nama budaya, salam kebajikan. Salam.